Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Orang tua kami semuanya yang kami muliakan dan kami hormati, para asatidz, para guru, para sesepuh masyarakat dan seluruh pengurus Masjid As-Salam, hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Di dalam riwayat hadis Al-Imam Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bermula menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Di sini kata ulama, kalau disebut muslim laki-laki berarti juga termasuk muslim perempuan. Nah, kemudian yang dimaksud tentang menuntut ilmu yang diwajibkan kita bagi kita untuk belajar itu ilmu yang mana? Nah, para ulama mengatakan ilmu yang wajib kita tuntut, yang kita wajib belajar adalah satu, ilmu agama, yang ilmu agama itu berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari. Seperti kita salat 5 waktu, itu kewajiban kita kepada Allah. Maka ketika kita mau melaksanakan salat 5 waktu itu, kita mesti tahu tentang ilmu salat. Karena kalau seandainya ada orang salat tetapi dia tidak tahu tentang ilmu tata cara sholat, maka ibadahnya itu bisa saja salah. Berapa banyak orang sholat tetapi dalam pelaksanaan sholatnya itu tidak sah. Makanya mesti belajar dan tahu tentang masalah syarat orang yang wajib sholat, syarat sahnya sholat, kemudian rukun salat, kemudian yang berkaitan dengan yang membatalkan salat dan seterusnya, mesti tahu itu. Karena kalau ada orang tidak belajar itu, berapa banyak orang salat cuman asal-asalan saja, maka ini tertolak ibadahnya. Ada orang salat umpama tetapi pakaiannya tidak sempurna alias terbuka auratnya, maka walaupun dia sholat sampai 1000 rakaat setiap hari umpama, tapi tata caranya salah, ini tidak sah sholatnya. Makanya syarat dan rukun sholat itu mesti disempurnakan. Ya seperti halnya juga umpama orang mau mengirim surat, ya surat, atau ingin melamar pekerjaan, atau apalah yang berkaitan dengan syarat-syarat kalau kita ingin melakukan sesuatu itu, maka kita tidak bisa mendapatkan sesuatu itu sempurna kecuali memenuhi syaratnya. Umpama nulis surat, mau ngirim surat tapi nggak ada perangkonya, mana mau sampai? Atau ngirim surat ada perangkonya tapi cara mengirimnya salah, bukan di kantor pos, tapi dia ngirim kantor pos satpam, tidak sampai-sampai. Ya, jadi harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, begitu juga dalam ibadah. Nah, begitu juga yang berkaitan dengan kewajiban itu. Salat, sebelum salat itu ada apa namanya? Berudu. Sebelum berudu itu nanti ada namanya istinja. Ya, begitu juga berkaitan dengan mandi junub. Banyak sekali berkaitan dengan itu semuanya.
Nah begitu juga seperti ibadah puasa. Kalau kita mau puasa, kita harus belajar ibadah puasa itu supaya puasa kita sah. Orang mau berangkat haji mesti belajar manasik, cuma jangan asal-asalan berangkat begitu. Nggak ngerti bagaimana cara tawaf, nggak mengerti bagaimana cara sa'i dan syarat rukun yang berkaitan dengan itu semuanya. Nah begitu juga dengan zakat. Bahkan kata ulama, ibadah yang berkaitan dengan manusia, kalau tadi kan dengan Allah Ta'ala, yang muamalat berkaitan dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia seperti jual beli, utang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Kalau ada orang berdagang tapi nggak ngerti tentang ilmu dagang, ilmu syariat di dalam perdagangan, maka dia bisa jatuh di dalam penipuan, di dalam riba dan sebagainya. Karena pikirannya cuma untung. Dalam Islam bukan hanya untung tapi juga berkah. Nah, tidak mungkinlah kita bisa mendapatkan keuntungan dan keberkahan itu kecuali sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama kita. Nah, begitu juga dalam pernikahan. Ada orang mau nikah tapi nggak tahu ilmunya. Kami kan dulu bahari jadi penghulu. Jadi kalau orang mau nikah itu salah satu yang ditanyakan, kamu tahu nggak mandi junub? Tahu Pak. Apa itu mandi junub? Mandi bersih. Ya di mana-mana orang mandi mah bersih. Kalau mandi nggak bersih itu mandi bebek namanya. Diajarkan tata cara mandi. Kalau di KUA cuma diajarkan bacaan doa bersetubuh. Allahumma jannibna syaitan. Hafal nggak bapak-bapak masih? Kalau nggak hafal berarti sudah lama tuh pensiun. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu di situ ada bacanya. Bacaan itu sebenarnya tidak wajib, sunnah saja. Sunnah tapi mesti dibacalah. Yang wajib adalah yang mesti diajarkan tata cara bagaimana mandi junub, tata cara bagaimana mengenal tentang hak dan kewajiban suami istri. Itu yang diajarkan. Banyak penghulu ketika penataran yang diajarkan cuma masalah hubungan badan aja. Tapi hak dan kewajiban di dalam masalah berumah tangga itu banyak gak paham. Mesti dikasih tahu nih, kalau seandainya terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, hati-hati suami, jangan sampai mengatakan kata-kata, 3 kata tidak boleh diucapkan ini. Apa itu? Pertama tolak, yang kemudian adalah firak itu bercerai, kata-kata cerai nggak boleh. Yang ketiga adalah kalimat sirah, yakni kalimat-kalimat yang betul-betul tidak perlu pakai kiasan lagi. Seperti ada seorang suami mengatakan dia kepada istrinya bahwa istrinya itu bukan istrinya lagi, atau suami mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya itu katanya dia tidak halal lagi bagi dia. Ini tidak ada kata-kata yang kata-kata yang perlu ditafsirkan dengan penafsiran yang lain. Tidak boleh berkata demikian. Tapi kalau suami mengatakan pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, itu masih ada kata-kata penafsiran. Apa itu pulang itu apa maksudnya? Pulang cerai kah atau pulang sementara kah? Banyak itu penafsiran. Nah, yang itu tidak bisa langsung ditafsirkan cerai. Harus ada harus ditanyakan apa niat suaminya itu. Kalau dia bilang kepada istrinya pulang saja kepada rumah orang tuanya, di dalam hatinya dia ingin bercerai, selesai, jatuh cerai. Mengerti, harus belajar itu semuanya itu. Kalau tidak mengerti tentang masalah hukum syariat pernikahan tadi, termasuk juga hak dan kewajiban suami istri, maka pernikahan itu bisa gagal. Bukan masalah umurnya, itu kalau sebagian pakar mengatakan banyaknya terjadi perceraian ini karena pernikahannya itu suami istrinya masih muda. Bukan masalah mudanya. Yang diutamakan tuh kedewasaannya. Dewasa itu tidak terfokus dengan umur. Bisa saja umurnya muda, karena pikirannya dewasa, dia bisa mengelola itu semuanya. Bukti dewasa adalah dia bijaksana.
Tapi kalau ada umurnya tua, nikah berapa? Umur 30 tahun. Ih, dewasa banget. Itu mah bukan dewasa, ketuaan sudah. Terlambat sudah nikah itu. Dan terus terang ya, kalau ada laki-laki umur sudah 30 tahun nggak mau kawin-kawin, nggak mau nikah-nikah, itu jar orang Banjar biasanya hambar. Hambar itu. Makanya pian hati-hati itu. Tapi di sini menikah beratan sudah. Bahkan mungkin ada yang 2 sudah. Nah, kami melihat itu kalau ada orang sudah 30 tahun nggak mau menikah-nikah, biasanya sampai ke Tuhan nggak mau menikah, atau hambar sudah. Hambar. Nah, jadi kedewasaan itu bukan diukur dengan umur, tapi kedewasaan itu diukur dengan kebijaksanaannya dalam pengalamannya. Ketika menghadapi pengalaman-pengalaman itu, dia bisa lebih bijaksana. Nah, itu ada seperti itu ilmunya. Dan inilah kata ulama yang menurut hadis tadi, menuntut ilmu itu diwajibkan pada semua orang Islam. Maksudnya ilmu yang berkaitan dengan agama, yang agama itu yang kita kerjakan sehari-hari, baik hubungan ibadah tadi kepada Allah ataupun hubungan kepada makhluk Allah Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas, semuanya mesti pakai ilmu. Kalau orang tidak masuk ke dalam ibadah itu, maka tidak wajib menuntut ilmu. Seperti umpama bapak-bapak tidak berangkat haji karena memang nggak ada duitnya, mau berangkat kemana? Apakah bapak-bapak wajib belajar ilmu haji itu? Tidak. Tapi ketika sudah dikasih tahu, bapak tahun depan berangkat ya, tinggal ngelunasi biayanya, pada saat itulah siap-siap untuk belajar manasik. Sebelumnya tidak wajib, tapi karena sudah belajar, karena sudah ada kepingin berangkat, sebelum berangkat wajib hukumnya belajar. Itulah hadis yang kita katakan tadi, menuntut ilmu diwajibkan kepada semua orang Islam. Kemudian apabila kita sudah belajar yang wajib-wajib ini, yang kewajiban ini yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, baik ibadah kepada Allah Ta'ala ataupun ibadah kepada makhluk Allah Ta'ala, tetapi kita ingin menambah ilmu lagi, maka ibadah itu, menuntut ilmu itu bukan lagi hukumnya wajib, tetapi hukumnya sunnah. Bapak-bapak sudah tahu syarat dan rukun salat, sudah tahu syarat sahnya salat, sudah tahu hukumnya syarat orang yang wajib salat, sunnah-sunnah salat yang membatalkan salat, sudah tahu semuanya. Tapi kepingin menambah ilmu lagi, maka itu hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah sudah. Pendapat ini apa hukumnya, pendapat ini, perbedaan pendapat ini apa, semuanya kita mengetahui nih, seperti itu. Seperti anak-anak yang sekolah di pesantren, nggak mungkin belajar cuma satu kitab, tapi banyak lagi, nambah lagi. Maka yang seperti ini hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah sudah. Dan apabila dia kepingin menambah lagi yang lebih daripada itu, masuk dalam komisi fatwa, dia sudah bisa memfatwakan hukum, maka ini tidak lagi hukumnya wajib, tidak lagi sunnah, tapi dia sudah masuk namanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini berarti apabila ada salah satu yang melakukannya, maka semuanya sudah gugur kewajiban. Seperti apa? Seperti ilmu tentang mengenal fatwa, ilmu yang umum nih ya, ilmu tentang menghafal Al-Quran. Dalam satu daerah mesti ada orang yang hafal Quran. Ilmu kedokteran, ilmu dokter nih. Jadi bukan hanya berkaitan dengan agama ya. Jadi kemaslahatan umum. Oh, yang menjadi dokter itu nak belajar ilmu itu namanya fardu kifayah. Belajar ilmu mantik, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu apa lagi, insinyur dan sebagainya, maka ini masuk dalam kategori fardu ilmu, hukumnya fardu kifayah. Karena kalau kita orang Islam nggak punya dokter, nanti kita akan selalu bertergantungan kepada orang yang bukan Islam. Kalau seandainya dokternya bukan Islam dan di situ ada kepentingan politik di dalam masalah agama, maka kita bisa ditipu dan sebagainya di situ.
Mudah dipaham kira-kira dulu di sini ya. Nah, itu hukum kewajiban dalam Islam. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu para jamaah, pentinglah belajar ilmu ini. Kita yang tinggal di kota, yang kita tidak mungkin lagi belajar di pesantren, mungkin sudah karena ketuaan dan sebagainya, maka pentinglah kita belajar dalam 3 ilmu ini. 3 ilmu. Di masjid ini kalau bisa ada guru yang mengajarkan 3 ilmu ini. Yang pertama adalah tentang ilmu fikih. Ini untuk memperbaiki ibadah kita. 1. Yang kedua tentang ilmu tauhid. Tentu tauhidnya adalah berpaham ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan berfaham mujassimah atau mujassimah yang mengatakan Tuhan punya mata, punya tangan, punya ini, jangan. Allah duduk di atas aras dan sebagainya. Jangan belajar ilmu yang tauhid di kelompok situ, jangan. Ya, karena kalau ada orang mujassimah mengatakan Allah bertangan, bermata dan sebagainya, maka dia sudah masuk mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Oh, Allah itu punya mata, tapi matanya tidak seperti makhluk. Kalau dikatakan Allah punya mata berarti berbentuk, ada bundar, ada besar, ada kecil, ada bulat dan sebagainya. Dan Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Belajar ini. Kemudian yang ketiga belajar tasawuf. Tasawuf ini untuk memperindah di dalam masalah hati. Kalau fikih tadi untuk mempercantik, memperbenarkan dalam praktek ibadah kita. Kalau tauhid memperbenarkan, memperlancarkan, memperbagus antara hubungan kita dengan Allah, untuk mengenal Allah Ta'ala, siapa yang kita tuju. Dan tasawuf ini adalah ilmu untuk memperbagus jalan kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kenali diri kita, kenali Allah Ta'ala, dan kenali jalur jalan kita ini antara kita dengan Allah Ta'ala. 3 pelajaran ini mesti diajarkan di masjid-masjid, di majelis taklim umum. Tapi kalau di pesantren, wah banyak sekali yang diajarkan. Tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, ya, fikih dan ilmu fikih. Artinya usul-usul semuanya itu. Nahwu, sharaf, mantik, balaghah, terpusing kita. Kalau kita di sini belajar ilmu begitu, ilmu nahwu, ilmu sharaf, enggak terpakai. Kenapa? Karena kita enggak baca kitab kuning. Namanya aja kitab kuning padahal isinya putih juga zaman sekarang. Gitu ya. Nah, kita pelajari kitab-kitab ini di kehidupan kita. Ya, tadi kenali diri kita untuk dalam beribadah, kenali Allah Ta'ala, dan kenali jalur kita, jalan kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mempelajari 3 ini yang dikatakan tadi wajib menuntut ilmu tadi. Ilmu yang ini nih, talabul ilmi, diwajibkan untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim, termasuk muslim perempuan. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat, apakah hadis atau tidak wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan perawinya, cuman ini sangat masyhur di kalangan kita, terlepas dari apakah itu hadis atau tidak. Ada satu kalimat dikatakan yang sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari kecil sampai ketika kita meninggal dunia, sampai ke liang lahat, ilal lahat, sampai masuk ke liang lahat. Artinya di dalam menuntut ilmu ini tidak ada yang namanya berhenti, wajib terus menuntut. Selama kita nggak paham, wajib kita belajar. Walaupun kita sudah tua, dan ada istilah tidak ada yang namanya kata terlambat. Terlambat itu cuma ada satu, kapan? Meninggal dunia. Nah, itu terlambat sudah. Tapi kalau belum meninggal dunia, tidak ada kata terlambat. Aduh Pak, saya baru tahu ternyata orang salat itu menutup auratnya wajib dari sini, dari batas ini sampai batas itu. Saya guru nggak tahu Pak. Nah sekarang sudah tahu, aja maka diamalkan. Yang lalu-lalu Pak, yang lalu-lalu afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang telah lampau. Ada orang dulu sholat terus
Tapi setelah belajar tentang tata cara wudhu, oh begini toh cara wudhu yang benar. Kemarin-kemarin berarti wudhu saya salah Pak. Ya salah. Lah terus gimana? Afallahu amma salaf, Allah memaafkan apa yang telah lalu. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar. Tapi kalau tidak ada niat untuk belajar, tidak ada kemauan untuk belajar, nanti di akhirat yang salah bukan ulama, yang salah bukan pengurus masjid, panitia majelis taklim, yang salah dia sendiri. Kamu tinggal di kota, tinggal banyak di situ ada ulama, pelajarannya gratis, bahkan terkadang dikasih nasi kotak atau sekurang-kurangnya kue kotak, gratis lagi, tapi kau tidak mau belajar. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, karena kita disuruh menuntut ilmu dari kecil sampai ke liang lahat, maka kita harus memperhatikan 4 hal ini, terutama anak-anak kita ini ya. Kita ini kan susah, rasanya berat untuk sekolah pesantren lagi. Tapi bagi anak-anak kita, penerus kita ini, kalau ingin anak kita itu sukses berhasil di sini bukan menjadi bukan menjadi pejabat, menjadi wali kota, gubernur, presiden atau apa saja, bukan. Itu bukan tanda sukses. Sukses kita itu adalah anak kita ini bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Karena pada hakikatnya ya Bapak Ibu, hakikatnya bukan kita yang memberikan syafaat kepada anak kita, tapi anak itu yang memberikan syafaat di akhirat untuk kita. Makanya beruntung kalau orang berisi anak, apalagi anaknya banyak, kemudian anaknya soleh dan solehah semua, maka dari pintu semuanya ini mereka akan menarik orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Jadi hakikatnya kita terbantu dengan anak kita yang soleh untuk bisa masuk surga, karena anak itu investasi kita, tiket kita untuk bisa masuk surga. Bukan anak yang bukan orang tua yang memasukkan anak ke surga, tapi sebenarnya anak yang memasukkan kita ke dalam surga. Sama juga dengan guru, bukan murid masuk surga karena guru, tetapi sebenarnya hakikatnya guru masuk surga gara-gara murid. Karena semakin banyak seseorang guru punya murid dan muridnya berhasil, maka guru ini akan dapat transferan pahala terus-menerus, nggak pernah berhenti daripada muridnya. Muridnya itu punya murid lagi, murid-muridnya punya murid lagi, terus sampai manapun guru ini santai dalam kubur. Kalau dia punya murid 100 orang waktu hidup, maka dia di dalam kubur ketika meninggal 100 orang itu akan mengirimkan pahala ilmu yang didapat dari ilmu yang diajarkan terus menerus. Muridnya 100 orang ini ternyata punya murid-murid lagi, dan pahala itu selalu sampai kepada gurunya. Ini yang bahasa zaman dulu banyak MLM, multi level marketing, tapi dalam bidang pahala. Itu hakikatnya seperti itu. Artinya sebenarnya bukan murid masuk surga karena guru, tapi guru masuk surga karena murid, lantaran murid ini, syafaat dari murid. Begitu juga kita orang tua, bukan anak masuk surga gara kita, tapi kita orang tua masuk surga gara-gara anak. Anak yang memberikan syafaat kepada orang tuanya tadi. Nah, supaya anak itu sukses di dalam belajarnya, maka perhatikan di dalam 4 hal ini. Yang pertama adalah pendidikan di rumah tangga. Jangan berharap anak kita bisa jadi baik kalau kita sebagai orang tua tidak bisa baik. Ibarat kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohon durian akan berbuah durian, pohon rambutan akan berbuah rambutan. Artinya anak kita ini kopian dari kita. Bagaimana mungkin anak itu mau sholat kalau bapaknya, mamanya nggak pernah sholat? Bagaimana anak itu mau berkata-kata yang baik kalau bapak mamanya nggak pernah berkata-kata yang baik? Bagaimana mungkin anak itu bisa berakhlak yang baik kalau bapak mamanya nggak pernah berakhlak yang baik? Jadi kalau mau tahu anak itu bagaimana kehidupannya, nakal atau tidak, mulutnya kotor atau tidak, gayanya baik atau tidak, lihat dulu
di rumah tangganya, karena pendidikan di rumah tangga ini itu penting sekali. Dan yang paling bertanggung jawab, sebenarnya bertanggung jawab semuanya, tapi yang paling menentukan tanggung jawab itu adalah ibu. Karena itu dikatakan al-ummahat madrasatul ula li auladiha. Ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anaknya. Bagi anak-anaknya. Jadi yang menentukan semua itu yang paling menentukan adalah ibu tadi. Sehingga di dalam Islam nih ya, kalau kita ingin mencari istri, itu bibit, bebet, bobot, apalagi babat sekalian harus diperhatikan itu. Siapa ini? Ini perempuan, anaknya siapa? Anaknya ulama, anaknya orang soleh, bibitnya unggul nih. Lihat lagi agamanya. Biar bapaknya soleh, tapi kalau anak perempuan ini tidak tahu dibahasa jar orang Banjar, nggak sholat, kelakuannya membalak jar orang Banjar, jangan dipilih sebagai istri. Dilihat dulu agamanya, ilmunya, dan seterusnya. Makanya di dalam psikologi nih ya, para ahli psikologi mengatakan kecerdasan seorang anak itu banyak ditentukan oleh kecerdasan seorang ibunya. Lihatin saja, kalau anak itu pintar, biasanya ibunya pintar. Kalau anak itu nggak pintar, berarti mamanya juga agak sedikit kurang gitu. Lihatin saja. Ya, ini siapa yang jadi guru di sini? Kalau anak itu pintar, belajar, kuat apalanya, lihatin mamanya. Biasanya mamanya itu pintar, dan itu memang banyak terbukti seperti itu. Ahli psikologi mengatakan kecerdasan seorang anak nih, pintarnya atau tidaknya itu adalah keturunan daripada mamanya. Nah, jadi yang pertama pendidikan di rumah tangga dulu. Kita masing-masing punya rumah tangga, maka kita harus didik itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Satu. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Sekolah itu gimana? Apakah sekolahnya harus bangunnya besar, biayanya mahal, gurunya bonafit? Oh enggak, bukan itu. Tetapi dalam mendidik tadi. Bisa saja pesantren itu, sekolah itu biasa-biasa saja, tapi dalam mendidiknya bagus. Coba lihat pendidikan zaman dulu sama pendidikan zaman sekarang beda jauh. Kita dulu kalau belajar sama guru, kita bikin salah, dicubit atau dirotan, tidak berani kita pulang ngadu sama orang tua. Kalau kita ngadu sama orang tua, apa yang terjadi? Malah ditambahin, kamu juga yang nakal. Lah sekarang anak yang ngerokok dimarahin sama guru, ngadu kepada orang tuanya bawa panah, bawa batu, dilempar mata gurunya, buta sekalian. Guru mukul muridnya, bisa dilaporin, ditangkap gurunya. Makanya anak zaman sekarang ini bergaya banget sama guru. Lihat film-film zaman sekarang, berani sama gurunya. Berani sama gurunya. Padahal kalau kita belajar itu bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar mental juga. Makanya ada perbedaannya, orang belajar dengan orang sekolah itu beda. Orang sekolah, hasil dari sekolah itu ijazah. Zaman sekarang kan anak sekolah ini kan ijazah. Pinter nggak pinter, bolos, rajin atau bolos, hadir atau nggak di dalam pelajaran, yang penting terdaftar namanya di sekolah itu, pasti lulus. Betul tidak? Kalau nggak lulus, marah orang tuanya. Kenapa anak saya nggak lulus? Sekolah di sini, kita bayar, tapi kenapa nggak lulus? Karena hasil dari sekolah adalah ijazah. Jadi kalau ditanya di mana sekolah, sana. Apa hasilnya? Ijazah. Tapi kalau belajar nggak perlu ijazah. Dia skill, kepintaran itu. Belajar di mana? Belajar sana. Oh, pantasan akhlaknya baik. Dan kita zaman sekarang ini sudah banyak orang tidak lagi memerlukan ijazah, tapi orang memerlukan skill, kepintaran. Ijazah itu nomor berikut. Berapa banyak orang-orang yang berhasil tanpa ijazah? Salah satunya adalah Menteri Perikanan, Bu Susi Puji Astuti. Cuma lulusan SMP, tapi kepintarannya melebihi orang-orang jenius, bahkan bisa menjadi menteri, bahkan bisa ngajarin profesor-profesor.
Berapa banyak ulama-ulama kita mendapatkan gelar profesor, doktor dan sebagainya, tidak pernah masuk bangku sekolah. Abuya Syarwani, doktor profesor, sekolah beliau nggak ada ijazah. Buya Hamka nggak pernah ke Al-Azhar tapi dapat gelar doktor. Kenapa? Karena itu yang namanya belajar. Tapi kalau sekolah cuma dapat ijazah doang. Jadi pendidikan di sekolah ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah pendidikan di dalam pergaulan. Orang tuanya baik, mungkin terkadang orang tuanya guru atau ustadz atau kiai, sekolahnya juga bagus, bonafit dan sebagainya, tapi salah pergaulan. Berapa banyak anak-anak orang yang pintar, orang hebat dan sebagainya jatuh dalam narkoba, jatuh dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pendidikan di dalam pergaulan ini sangat penting sekali. Kita sebagai orang tua harus perhatikan itu. Kepada siapa anak kita berteman? Kepada siapa anak kita berkawal tadi? Kalau lihat teman anak kita ini agak gemulai-gemulai temannya, wah bahaya nih. Ya, saya LGBT teman, siapa nak teman nak itu mah gemulai banget nak dia mah. Saya suka dengan itu pak. Selesai sudah. Nggak lama gemulai juga anak kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. 3. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dan ini yang paling terpenting. Apa itu? Pendidikan di dalam tontonan. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, jangan dikira anak yang suka dalam kamar itu lebih baik daripada anak yang di luar. Ternyata bisa jadi anak yang suka berkurung di dalam kamar itu lebih berbahaya daripada anak yang di luar. Kenapa? Karena di luar dia cuma berteman di situ-situ saja. Tapi kalau di dalam kamar dia bisa berteman dengan dunia maya. Apalagi dengan mayanya sekalian. Handphone ini bahaya, bisa lihat macam-macam dia. Dan kita terus terang, anak kita ini harus hati-hati memegang handphone. Kami di pesantren, kami tidak boleh mengizinkan anak santri itu megang handphone. Kalau orang tuanya datang ke pesantren, kami sudah wanti-wanti, jangan sampai kalau berkunjung menginjamkan handphone kepada anaknya. Kalau ada kami ketahuan orang tua menginjamkan handphone dengan anaknya waktu berkunjung ke pesantren, anaknya kita sanksi. Jadi kalau mau anak bapak ibu tidak mau disanksi, jangan kasih handphone. Bahaya sekali. Dan juga pulang, kalau pulang kata kami, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mungkin liburan dan sebagainya, ada 2 benda jangan sampai kalian kasihkan kepada anak kalian. Apa itu? Yang pertama HP, yang kedua motor. Ini kalau sudah anak itu sudah megang HP, kemudian ada motor, selesai sudah. Mau kemana nak? Mak, mau ada perkumpulan. Pakai motor dia, bawa HP dia, selesai. Entah kemana kita nggak tahu. Tiba-tiba nanti masuk statusnya lagi pacaran, lagi ini, lagi itu, begandengan ini, begandengan itu, kacau semuanya. Kamu ini pesantren atau anak sekolah umum? Nah, jadi 4 hal ini di zaman sekarang kita harus perhatikan ini. Pendidikan di rumah tangga 1, pendidikan di sekolah 2, pendidikan di dalam pergaulan, dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah pendidikan di dalam tontonan. Apabila 4 hal ini kita bisa jaga, maka anak kita ini menjadi investasi buat kita nanti di akhirat. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, begitulah sekelumit tentang yang berkaitan masalah ilmu. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya semua, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang yang rajin belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup atau kita? Cukup ya? Cukup ya. Baik, cukup, tidak ada pertanyaan karena sudah jam 6 lewat dan sudah dibagikan kue, berarti kita sudah siap bubaran. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.